Bab ke-25. Matahari terbenam memberikan bayangan panjang, senja merah seperti api. Di seluruh halaman, daun pohon jujube berdesir tertiup angin. Begitu dia melangkah ke kediaman Sui, Wen Lingshu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak ipar, sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan kepadamu." Suaranya manis dan lembut. Dia mengenakan gaun yang sederhana dan elegan, dan di bawah cahaya bintang-bintang, sosok mungilnya tampak bersemangat, murni, dan sangat cantik. Sui tercengang. "Apa itu?" dia bertanya dengan lembut. Wen Lingshu tiba-tiba tampak malu pada dirinya sendiri. "Kakak ipar, 7 hari yang lalu, aku, orang tuaku, dan pamanku semua melihat kakak pergi. Aku ingin memberitahumu, tetapi ibu tidak mengizinkanku." Dia terdiam dan menundukkan kepalanya dengan perasaan bersalah. Sui tiba-tiba mengerti apa yang terjadi. 7 hari yang lalu, Wen Lingzhao telah memulai perjalanannya ke Haven Origin Academy. Seluruh keluarga Wen ada di sana untuk mengantarnya pergi, tetapi mereka mengabaikan dia, suaminya, menantu yang tinggal. Ini sama sekali tidak mengejutkan Sui. Dia dan Wen Lingzhao bahkan hampir asing satu sama lain. Mereka pertama kali bertemu di hari pernikahan mereka. Setahun berlalu sebelum mereka bertemu untuk kedua kalinya, malam dia kembali ke rumah. Mereka adalah suami dan istri, tetapi mereka tidak bertukar satu kalimat pun. Tidak, mereka tidak banyak bicara satu sama lain. Apa yang mengejutkan Sui adalah bahwa Wen Lingshu membawa rasa bersalah seperti itu atas hal ini. Alisnya yang ramping menyatu. "Juga, aku mendengar betapa bencinya Wei Jingyang, dan bahwa dia membuat beberapa komentar yang tidak masuk akal dan berlebihan. Kakak ipar, apapun yang kamu lakukan, jangan merendahkan diri dengan berdebat dengan orang seperti dia. Aku mengenal kakak perempuanku lebih baik dari siapapun. Dia agak dingin, tapi tidak mungkin dia melewati batas." Dia terdengar khawatir, dan nada suaranya menghibur. Sui menatap tepat ke wajah gadis itu dan wajahnya yang cantik. Untuk sesaat, dia tercengang. Kemudian, dia menghela nafas dengan emosi. "Siapa yang tahu berapa banyak bodhisattva yang telah aku lihat dalam hidupku? Namun hampir tidak ada orang yang baik hati sepertimu." Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, dia merasa hangat di dalam jiwanya. Dalam kehidupan masa lalunya, dia mencari tahu dengan tekad utama. Dia membunuh dengan tegas, mencapai puncak 9 provinsi liar dengan memanjat gunung mayat dan mengarungi lautan darah. Bahkan 9 murid pewarisnya menghormati dan juga takut padanya. Namun dalam kehidupan ini, dia adalah putra seorang selir, lahir dalam keluarga Su dari ibu kota Gyeokjau Agung. Dia telah diabaikan sejak usia muda, dan dia telah mengembangkan watak yang tertutup dan suram. Bahkan selama 3 tahun dia menghabiskan waktu berkultivasi di Blue River Sword Manor. Kepribadiannya terlalu gelap dan terlalu menyendiri untuk mendapatkan banyak teman. Pada saat itu, kehilangan kultivasinya dan menikah dengan keluarga Wen tidak berbeda dengan jatuh ke dalam jurang. Keterkejutannya terlalu besar untuk dia atasi. Dia hidup seperti mayat berjalan, seolah-olah hatinya telah mati. Keadaannya sudah sangat mengerikan, tetapi di atas semua itu, seluruh keluarga Wen memandang rendah dirinya. Hanya Wen Lingshu yang memperlakukannya dengan kebaikan yang tulus. Dia pernah bersusah payah menanam bunga matahari di halaman rumahnya dengan harapan bahwa ketika dia melihat kelopak kuning cerah mereka mekar, itu akan meningkatkan semangatnya. Dia pernah menempel dengan penuh perhatian di sisinya, dengan lembut membisikkan kebenaran agung yang dia baca di buku, semua dalam upaya untuk menghiburnya, mendukungnya, dan membantunya mengatasi kesedihannya. Dia tahu dia sebenarnya tidak pernah pergi keluar, jadi dia mengambil inisiatif sendiri untuk menyiapkan semua jenis makanan lezat dan mengantarkannya ke pintunya. Tapi kemudian, pria yang sebelumnya mendapatkan kembali ingatannya tidak pernah memperhatikannya. Itu berbeda sekarang. Setelah mengingat kehidupan masa lalunya, dia mengingat semua yang telah dilakukan Wen Lingshu untuknya selama setahun terakhir.
Tentu saja dia tergerak. Bagaimana mungkin dia tidak akan tergerak? Dia tidak hanya cerah dan cantik, dia juga memiliki hati yang murni dan baik. Kakak ipar, kamu benar-benar tidak marah? Wen Lingshu mendongak, dan tatapannya yang jernih mengarah padanya. Dia terdengar sedikit tidak yakin. Kamu terlalu memikirkan ini. Sangat dapat dimengerti bahwa kakak perempuanmu akan membenci dan menentang pengaturan pernikahan kami. Adapun orang lain, ya, jika aku peduli dengan pendapat mereka, aku akan mati karena marah sejak lama. Kata Sui sambil tersenyum. Wen Lingshu akhirnya menghela nafas panjang. Dia tersenyum, matanya menyipit seperti bulan sabit saat dia tertawa menyetujui. Kakak ipar, kamu sangat berhati besar. Berhati besar? Ekspresi Sui menjadi sedikit aneh. Kembali di 9 provinsi alam liar, semua orang tahu Sui tidak mau menderita kerugian sekecil apapun dan bahwa dia cepat membalas dendam bahkan dendam terkecil. Tapi adik iparnya ini benar-benar menyenangkan. Dia tidak bisa tidak bertanya. Lingshu, ada sesuatu yang selalu ingin aku tanyakan padamu. Setelah menikah dengan keluarga, semua orang memandang rendah aku semua orang kecuali kamu. Katakan padaku, mengapa kamu begitu peduli padaku? Wen Lingshu menjawab tanpa ragu-ragu. Aku tidak pernah percaya pria yang dinikahi saudara perempuanku tidak berharga. Aku tidak percaya kakak iparku tidak berguna. Saat dia mengatakan ini, fitur indah wanita muda itu dipenuhi dengan tekad yang kuat. Sui tertawa. Kenapa kamu tidak percaya? Matanya yang besar dan cerah menatap tajam ke arahnya sejenak. Tiba-tiba, dia terkikik. Kamu sangat tampan. Katanya seolah-olah itu sudah jelas. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi orang yang tidak berguna? Jawaban ini sepenuhnya di luar dugaannya. Terlepas dari dirinya sendiri, Sui tertegun sejenak. Tak lama kemudian, dia tidak bisa menahan tawa dan mengacungkannya. Kamu punya selera yang bagus. Wen Lingshu terkikik, tawanya murni dan indah. Lingshu, aku dengar sebulan dari sekarang, Pinny Cloud Sword Manor akan mengadakan kompetisi akhir tahun? Betul sekali. Dia mengangguk, tetapi senyum itu menghilang dari wajahnya. Dengan kultivasiku saat ini, aku khawatir akan sulit untuk masuk 10 besar. Lagi pula, ini baru setahun sejak aku mulai berkultivasi di Pinny Cloud Sword Manor. Mereka yang berhasil masuk dalam 10 besar kompetisi akhir tahun dapat memasuki pengadilan pertama Pinny Cloud Sword Manor. Dan menjadi murid pengadilan pertama berarti kamu memenuhi syarat untuk melanjutkan ke Blue River Sword Manor dan terus berkultivasi di sana. Pengaruh Pinny Cloud Sword Manor terbatas pada kota Guangling, sementara pengaruh Blue River Sword Manor meluas ke 19 kota di prefektur Cloud River. Kedua akademi berada di level yang sama sekali berbeda. 2 hari yang lalu, aku lupa menyiapkan hadiah ulang tahunmu, tapi belum terlambat untuk memberikannya padamu sekarang. Kata Sui, dia mengambil gulungan dari lengan bajunya dan berbisik. Ini adalah teknik pernapasan. Ini bukan level tertinggi di luar sana, tapi itu yang paling cocok untuk kultivasimu saat ini. Jika kamu terus melakukannya selama sebulan, itu akan cukup untuk membawamu ke 10 besar kompetisi akhir tahun. Mata Wen Lingshu melebar. Betulkah? Sui tersenyum dan menyerahkannya padanya. Apakah aku akan berbohong padamu? Benar. Jangan menyebutkan ini kepada orang lain. Setelah kamu menghafal mantra dan memahami kedalamannya, ingatlah untuk segera membakar gulungan itu. Saat dia berbicara bagian terakhir ini, ekspresinya berubah serius. Tidak ada apa-apa untuk itu. Teknik pernapasan yang dia berikan kepada Wen Lingshu disebut mantra mutiara esensi spiritual abstrusi. Meskipun dia hanya mencatat teknik kultivasi Blood Circulation Realm, mantra lengkapnya masuk dalam 10 besar di Miraculous Arts of the Imperial Realm Leaderboard. Bertahun-tahun yang lalu, dia mengajarkannya kepada murid bungsunya, Qing Tang. Berkat mantra inilah kultivasinya melonjak,
mencapai alam kekaisaran dalam satu ikatan dan menjadikannya permaisuri Qingtang yang terkenal di dunia. Jika mantra ajaib tingkat ini bocor, bahkan hanya bagian alam sirkulasi darah, itu akan membawa Wen Lingshu tidak kekurangan masalah. Sui tidak ingin melihat itu terjadi. Wen Lingshu langsung menjadi serius. Dia dengan hati-hati meletakkan gulungan kecil itu, lalu mengangguk dengan tegas. Kakak ipar, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Dia masih tidak tahu bahwa dia baru saja secara tidak sengaja mendapatkan keberuntungan yang cukup besar untuk membuat para kultivator dunia menjadi gila. Seandainya dia tahu, dia tidak mungkin tetap begitu tenang. Sui tidak menjelaskan lebih jauh. Dia memiliki banyak metode ajaib yang sebanding yang dia miliki. Dalam kehidupan masa lalunya, semua orang tahu seni ajaib dan kekuatan supernatural Sui yang tak terhitung jumlahnya. Jika kamu punya waktu luang, kunjungi aku setiap 7 hari sekali. Perintah Sui. Aku akan menginstruksikanmu dalam kedalaman alam sirkulasi darah Marshall tahu. Mata Wen Lingshu berbinar dengan kegembiraan yang sepenuh hati. Tentu saja. Dia tahu bahwa, meskipun dia telah kehilangan kultivasinya, kakak iparnya pernah menjadi kepala pedang sekte luar Blue River Sword Manor, yang terkenal di seluruh provinsi Cloud River. Dengan dia untuk membimbingnya, tidak perlu khawatir gagal masuk 10 besar kompetisi akhir tahun. Kamu harus cepat kembali. Jika ibumu menemukanmu di sini, dia pasti akan meledak. Kata Sui, dia tidak bisa menahan tawa. Emosi ibu mertuanya sangat berapi-api. Wen Lingshu melirik ke kedua sisi, seolah bersalah, lalu menjulurkan lidah kecilnya. Dia segera berkata, Oke, kakak ipar, aku akan pergi. Sosoknya yang anggun berbalik, dan dia melompat pergi. Jelas sekali dia sangat bersemangat. Sui melihatnya menghilang dari halamannya. Hanya setelah dia pergi dia kembali ke kamarnya. Meskipun sudah senja, perjamuan matriark keluarga Wen masih berlangsung ramai. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Sui lagi. Wen Lingshu juga tidak berpartisipasi lebih jauh. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia mandi, menutupi tubuhnya yang ramping dengan jubah mandi, lalu berbaring dengan malas di tempat tidur. Dari waktu ke waktu, dia mengangkat kakinya ke udara dan menendang tempat tidur. Betisnya yang putih bersalju masuk dan keluar dari pandangan. Baru keluar dari kamar mandi, dia memiliki keanggunan yang anggun dan kecantikan murni saat dia berbaring di sana, membalik-balik gulungan yang diberikan Sui padanya dengan sangat tergesa-gesa. Gulungan itu tipis, dengan tulisan hanya sekitar 10 halaman. Karakternya penuh dengan sapuan kuat dan sapuan halus. Mereka elegan tanpa batas waktu, dan hanya dengan melihatnya saja sudah menenangkan mata. Pemandangan itu menenangkan dan menenangkan. Tulisan tangan kakak ipar sama bagusnya dengan dia. Wen Lingshu dalam hati memujinya, tetapi tak lama setelah itu, mantra yang tertulis di dalam baris tulisan yang menukik menarik perhatiannya. Meskipun buku tebal ini hanya mencatat metode Walm sirkulasi darah Abstruse Spiritual Essence Pearl Incantation, itu misterius dan tidak jelas. Setiap karakter dan jeda penuh dengan misteri yang mendalam. Jangankan Wen Lingshu, bahkan kultivator Zhou Agung yang paling berpengalaman tidak mungkin memahami kedalamannya dalam waktu singkat. Untungnya, di samping metode kultivasi ada penjelasan tulisan tangan Si. Ini berarti tidak terlalu sulit untuk dipahami oleh Wen Lingshu. Segera, fajar menyingsing, dan bulan turun ke barat. Wen Lingshu akhirnya membaca seluruh metode kultivasi. Wajahnya yang cantik dipenuhi dengan kebingungan, tetapi lebih dari itu, keheranan yang tak tersamarkan. Dia masih muda, tetapi bahkan jika dia lebih muda, dia tidak mengabaikan kultivasi. Tidak mungkin dia gagal menyadari betapa hebatnya mantra yang diberikan Sui padanya. Sebagai perbandingan, baik teknik kultivasi leluhur keluarga Wen dan yang diajarkan di Pinnacle Cloud Sword Manor sangat kasar dan penuh kelalaian. Tidak heran kakak ipar mengatakan kepadaku untuk tidak mengungkapkan mantra ini kepada siapapun. Dia tidak diragukan lagi khawatir bahwa itu akan membawaku masalah yang tidak perlu. Dia tertegun,
tapi dia samar-samar bisa melihat niat baiknya. Pikiran itu membuatnya merasa hangat di dalam, dan dia bahagia sekaligus terharu. Tak lama, dia menarik napas dalam-dalam, dan ekspresinya berubah serius. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri, Lingshu, tidak peduli betapa sulitnya atau rintangan apa yang harus kamu atasi, kamu harus menemukan cara bagi kakak ipar untuk berkultivasi lagi. Dia saat ini. Dia sudah cukup menyedihkan. Bab ke-26. Saat itu tengah malam. Sui duduk dalam posisi lotus, mengedarkan kinya. Dia tanpa henti memelihara dan meredam kekuatan daging dan darahnya. Ini adalah cara melunakkan daging yang tercatat dalam teknik pemurnian tubuh pinus dan bangau. Itu dirancang untuk lapisan kedua dari alam sirkulasi darah. Otot pemurnian. Setelah beberapa saat, Sui membuka matanya dan mengerutkan alisnya. Kecepatan kultivasiku jauh dari apa yang ada di tahap pemurnian kulit. Bukan karena dia sedang terburu-buru. Yang membuatnya khawatir adalah sesi kultivasinya jauh lebih tidak efektif daripada sebelumnya. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, obat-obatan yang dia konsumsi selama kultivasi harian dan malamnya sebagian besar adalah barang biasa. Kedua, pemurnian otot adalah tingkat kedua dari tahap sirkulasi darah. Itu pada dasarnya jauh lebih sulit untuk dikultivasikan daripada tahap pemurnian kulit. Pada tingkat kemajuanku saat ini, aku khawatir itu akan menjadi setidaknya setengah bulan sampai aku mencapai puncak tahap pemurnian otot, pikir Sui dalam hati. Setengah bulan itu tidak lama. Tapi tentu saja akan lebih baik jika dia bisa menghemat waktu. Aku ingin tahu apa yang terjadi pada ginseng berdaun 9 yang diberikan oleh Huang Yunchong kepadaku. Jika aku bisa menggunakan itu. Begitu pikiran ini muncul di benaknya, Sui menggelengkan kepalanya. Dia tahu kepribadian ibu mertuanya terlalu baik. Begitu harta seperti itu jatuh ke tangannya, tidak mungkin dia batu kembali. Tiba-tiba, seseorang mendorong pintu gerbang ke halamannya, dan suara memerintah kencing terdengar. Hei penggoda, ayo keluar! Sui membeku. Kebetulan sekali, dia bangkit dan meninggalkan ruangan. Di luar, dia melihat kencing. Cahaya bulan menyinari dirinya dan gaun hijaunya yang bertinta, hingga kecantikannya yang dewasa dan gaya berjalannya yang indah dan anggun. Dia sudah setengah baya, tetapi kulitnya putih bersih, matanya cerah, dan wajahnya cantik dan simetris. Selain itu, dia merawat dirinya sendiri dengan sangat baik. Tidak heran jika kedua putrinya sangat cantik. Apakah kamu membutuhkanku untuk sesuatu? Sui berjalan ke arahnya. Sudah setahun sejak pernikahannya dengan keluarga Wen, tetapi dia tidak pernah sekalipun memanggil mertuanya ibu atau ayah. Kencing juga tidak keberatan. Pada perjamuan hari ini, Fushan dan Huang Yunchong, dan kedatangan yang lain membiarkan dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Waktunya dalam sorotan membuatnya bersemangat tinggi. Ketika dia melihat Sui, bahkan dia tidak tampak menjijikan seperti sebelumnya. Dia langsung ke intinya. Seperti yang kamu tahu, Huang Yunchong memberi keluarga kami 2 potong ginseng raja berdaun 9, dan Fushan memberi kami kotak hadiah juga. Aku di sini untuk menanyakan apa yang kamu rencanakan dengan itu semua. Terlepas dari dirinya sendiri, Sui terkejut. Bagaimana mungkin seseorang yang lihai seperti ibu mertuanya mengambil inisiatif untuk membicarakan hal ini dengannya? Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang masalah ini, katanya santai. Kencing mendengus, lalu mengeluh. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan ibu pemimpin. Kenapa dia bersikeras aku menyerahkan kedua hadiah itu kepada lintah sepertimu? Sui langsung mengerti apa yang terjadi. Ibu pemimpin tahu apa yang tidak diketahui orang lain. Dia tahu hadiah Fushan dan Huang Yunchong ditujukan untuknya. Wajar jika dia tidak akan membiarkan kencing menggelapkan mereka. Jika itu terjadi, dan jika Fushan dan Huang Yunchong mengetahuinya,
Mereka mungkin akan menanganinya dengan seluruh keluarga Wen. Qinqing memelototi Sui. Kamu dengarkan! Hadiah ini untukmu dan Ling Zhao. Artinya, kamu hanya dapat mengambil bagianmu. Dengan itu, dia mengambil salah satu dari 2 kotak harta karun yang dia bawa dan membukanya. Di dalamnya ada 2 potong ginseng raja seputih salju. Rambut akarnya seperti benang sutra, akar utamanya jernih. Dengan kotak terbuka, aromanya dengan cepat meresap ke seluruh halaman. Bahkan hanya dengan 1 hirupan saja dapat meningkatkan semangat dan menenangkan hati. Qinqing menelan ludah, semakin kesal dengan perintah ibu pemimpin. Kalau tidak, ginseng ini sangat berharga, tidak mungkin dia memberi Sui meski hanya 1 akar rambut saja. Pilih 1, katanya dengan gigi terkatup, pura-pura tenang. Sui dalam hati menganggapnya sedikit lucu. Sekilas dan jelas dia merasa bahwa berpisah dengan harta karun itu seperti mengukir dagingnya. Tidak, kamu pilih dulu, katanya. Aku akan mengambil yang tersisa. Ekspresi Qinqing terasa melunak. Jadi, bagaimanapun juga, kamu memiliki sedikit kebaikan berbakti di dalam dirimu. Kami tidak menghabiskan 1 tahun penuh untuk memberi makan orang sepertimu secara cuma-cuma. Saat dia berbicara, dia segera mengambil sepotong ginseng yang terasa lebih kecil, seolah-olah dia takut Sui akan berubah pikiran dan menyerahkannya kepadanya. Ini, ambil! Ekspresi Sui aneh, tetapi dia mengulurkan tangan untuk menerimanya. Ginseng raja berdaun 9 adalah obat spiritual, dan kualitas obat spiritual tidak bergantung pada ukurannya. Dalam hal ini, potongan yang lebih kecil sebenarnya memiliki kualitas yang lebih tinggi. Qinqing cantik, tapi dia belum pernah berkultivasi sebelumnya. Bagaimana dia bisa tahu hal seperti itu? Dia menutup kotak hadiah dengan senang hati. Aku akan meninggalkan yang besar untuk Ling Zhao. Dia berkultivasi di Heaven's Origin Academy sekarang, dan dia pasti bisa memanfaatkannya dengan baik. Lalu ada kotak ini. Tuan Kota Fu berkata untuk memastikan untuk memberikannya kepadamu dan Ling Zhao untuk dibuka. Buka sendiri dan lihatlah. Dengan itu, dia memberikan kotak kedua padanya. Matanya bersinar dengan rasa ingin tahu. Di perjamuan, dia melihatnya dengan jelas ketika berbagai VIP yang hadir mendengar bahwa Fu Shan menyampaikan ini atas nama tokoh terkemuka. Mereka tercengang. Siapa orang ini? Siapapun mereka, mereka cukup tinggi untuk memberi perintah bahkan pada Fu Shan. Bahkan sekarang, itu adalah misteri. Tetapi semakin misterius identitas seseorang, semakin penasaran dan hormat orang lain. Qinqing secara alami tidak terkecuali. Ketika Sui mengerahkan kekuatan melalui ujung jarinya, kotak hadiah yang diukir dari batu giok hitam langka terbuka. Cahaya keemasan berkabut dan redup langsung mengepul dan menyebar. Terhadap kegelapan langit malam, itu sangat menarik perhatian. Mata Qinqing melebar, dan dia menahan napas. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan, kegilaan, dan fanatisme. Di dalamnya ada sepasang cincin yang diukir dari kristal ungu dan emas yang berkilauan. Permukaan cincin kiri diukir dengan relief burung phoenix. Itu luar biasa dan hidup, dengan 2 pecahan rubi bertatahkan untuk mata. Cincin di sebelah kiri diukir dengan naga melingkar, kepalanya terangkat tinggi, dan kumisnya yang melengkung berkibar tertiup angin. Itu sangat realistis, hampir tampak hidup. Ini adalah 1 set cincin, naga dan phoenix, 2 simbol kemakmuran. Kami kaya, kami kaya! Ini adalah harta yang sangat langka dan tak ternilai harganya. Jantung Qinqing berdebar kencang dan matanya bersinar saat dia bersinar dengan kegembiraan yang tidak disembunyikan. Bahkan Sui terkejut kali ini. Cincin ini tidak sederhana. Mereka diukir dari kondisi murni emas bergaris ungu, sebuah bahan spiritual. Itu mengandung energi spiritual dan sama sekali tidak sebanding dengan logam biasa. Mata Phoenix terbuat dari Crimson Spirit Gems.
Meskipun mereka masing-masing hanya seukuran biji wijen, mereka masing-masing bernilai 10.000 emas. Melihat kedua naga itu, dia melihat bahwa matanya terbentuk dari spirit obsidian, bahan spiritual yang penuh dengan energi spiritual yang melimpah. Di dalam dunia duniawi Zhou Agung, itu tak ternilai harganya. Shao Tianke dan Zijin benar-benar mengeluarkan banyak biaya, pikir Suyu dalam hati. Cincin ini tidak akan sangat berharga di 9 provinsi alam liar. Namun, di dalam Great Zhou, mereka tidak diragukan lagi adalah harta yang langka dan luar biasa. Kencing tiba-tiba berdeham, dan matanya berkedip. Sui, bagaimana kalau aku menyimpan cincin ini dengan aman untuk saat ini? Lalu, ketika Ling Zhao kembali, aku bisa memberikannya kepadamu bersamanya? Sui tersenyum. Dia secara alami melihat melalui skema kecilnya. Lakukan sesuai keinginanmu, katanya lugas. Fitur indah Kencing tiba-tiba tidak pasti. Apa yang dimaksud dengan lakukan sesuai keinginanmu? Dia ingin menyita kedua cincin itu dan menyimpannya selamanya. Masalahnya adalah, ibu pemimpin tidak akan membiarkannya. Benda berharga seperti ini, jatuh ke tangan pecundang sepertimu? Sungguh pemborosan harta yang sembrono. Kencing menggertakkan giginya, mengambil cincin naga, dan dengan penuh kebencian menyerahkannya. Di sini! Ambil! Jangan sampai hilang! Tidak masalah jika aku melakukannya. Sui tersenyum dan mengambilnya. Dia tahu betul bahwa tidak peduli seberapa ganas, lihai, dan tidak masuk akalnya ibu mertuanya, tidak mungkin dia menentang perintah ibu mertua. Ada surat di sini juga. Kencing mengambil amplop tertutup dari dasar kotak hadiah. Ketika dia melihat kata-kata yang tertulis di permukaannya. Agar Tuan Su terbuka secara pribadi. Dia tercengang. Tuan Su? Dia bertanya. Siapa itu? Ini untukku. Kata Sui, dia mengulurkan tangan dan mengambil amplop itu. Kau? Tuan Su? Kencing mencibir seolah dia baru saja mendengar lelucon. Tapi kemudian, di seluruh keluarga Wen, hanya Su yang bermarga Su. Selanjutnya, hadiah ini ditujukan untuknya dan Wen Ling Zhao. Terlepas dari ejekannya, Kencing tidak mempertanyakannya. Su yang mengabaikan ejekannya. Jika tidak ada yang lain, aku akan kembali ke kamarku. Katanya dengan senyum tipis, lalu berbalik. Ketika Ling Zhao pulang, kami harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali cincin itu. Kencing menggertakkan giginya dan menginjak sebelum berbalik dan pergi. Namun, ketika dia kembali ke kediamannya dan tatapannya menyapu gunung hadiah yang menumpuk di sana, suasana hatinya langsung membaik. Pada perjamuan malam ini, dia dan suaminya menonjol, tapi bukan itu saja. Sebagai hasil dari menarik begitu banyak perhatian, banyak tokoh berpengaruh telah mendekati mereka atas kemauan mereka sendiri, dan mereka bahkan datang dengan membawa hadiah yang tidak sedikit. Ketika dia melihat tumpukan hadiah yang berkilauan ini, Kencing tersenyum lebar, dan matanya yang seperti burung phoenix tertutup. Ling Zhao, gadis itu, benar-benar menjanjikan. Sayang, bukankah sudah waktunya kita istirahat untuk malam ini? Wen Changtai masuk dan melingkarkan lengannya di pinggang ramping dan lembut Kencing. Bibirnya sudah mendekati lehernya yang panjang dan bersalju. Malam ini, dia sangat bersemangat, dan dia minum lebih banyak dari biasanya. Wap! Kencing menampar tangan Wen Changtai dari dirinya sendiri lalu berkata dengan kesal. Kesatu sisi denganmu! Kamu selalu membiarkanku menggantung setiap saat. Ingin melihatku di tempat tidur? Persiapkan dirimu terlebih dahulu. Kemudian, dia kembali ke tumpukan harta karun dengan sangat senang dan mulai menyimpannya. Melihat ini, Wen Changtai menghela nafas panjang. Sementara itu, di bawah langit malam yang sama, Sui duduk di mejanya dan membuka amplop itu, lalu mengeluarkan sebuah surat. Shao Tianke telah menulisnya. Itu hormat,
tetapi isinya kebanyakan hanya basa-basi yang sopan. Hanya di bagian paling akhir dia sampai pada intinya. Surat itu mengatakan bahwa karena masalah keluarga yang mendesak, dia dan cucunya Xi Jin telah pergi ke provinsi Cloud River. Jika Sui membutuhkan sesuatu, dia bisa langsung menemui tuan kota Fushan untuk meminta bantuan. Singkatnya, itu adalah surat selamat tinggal. Setelah membacanya, Sui dengan santai meletakkannya di atas lilin dan membakarnya. Dia secara kasat mata bisa melihat niat Xiao Tianke dan Xi Jin. Mereka tidak diragukan lagi, hanya berusaha membangun hubungan yang lebih kuat dengannya, jadi tidak perlu khawatir. Ginseng Raja berdaun 9 ini akan menghemat banyak waktuku untuk berkultivasi. Tatapan Sui kembali ke ginseng roh seputih salju yang duduk dengan tenang di atas meja. Obat-obatan spiritual dibagi menjadi 9 tingkatan berdasarkan kualitas. Yang terendah adalah tingkat 1, yang tertinggi tingkat 9. Sepotong ginseng raja berdaun 9 ini adalah obat spiritual tingkat 2, cukup berharga bahkan untuk ahli tahap akumulasi Qi untuk menghargainya. Demi memperbaiki hubungan kami, Huang Yunchong benar-benar mengeluarkan banyak biaya, pikir Sui. 2 potong ginseng raja berdaun 9, sepasang obat spiritual tingkat 2, sangat berharga. Selain itu, setidaknya di dalam kota Guangling, tidak ada cara untuk membelinya. Kemudian, Sui melirik cincin naga yang diukir dari emas bergaris ungu, dan hatinya tergerak. Bab ke-27. Emas bergaris ungu adalah bahan spiritual, dan sangat ideal untuk menempa senjata. Meskipun cincin itu hanya mengandung sedikit emas ungu, jika dilebur dan dicampur ke dalam logam biasa, dia bisa menempa pisau yang cukup tajam untuk memotong besi semudah mengiris lumpur. Adapun bongkahan spirit obsidian yang membentuk mata naga, meskipun hanya seukuran biji wijen, mereka mengandung energi spiritual yang melimpah, masing-masing setara dengan batu roh tingkat 1. Di 9 provinsi alam liar, batu roh adalah bagian tak terpisahkan dari kultivasi. Berdasarkan ukuran dan kualitasnya, mereka dibagi sesuai dengan standar yang ketat. Ada 9 tingkatan secara total, dengan tingkat 1 di bagian bawah dan tingkat 9 di atas. Di dalam 4 alam martial tahu, batu roh tingkat 3 dan di bawahnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan kultivasi seseorang. Tapi tentu saja, itu ada di dalam 9 provinsi alam liar. Batu roh ada bahkan di dalam negara duniawi seperti Zhou Agung. Namun, hampir semuanya adalah tingkat 1, atau paling banyak tingkat 2. Meski begitu, mereka dipandang sebagai harta yang tak ternilai, dan hanya klan tingkat puncak yang memilikinya. 3 klan besar kota Guangling memonopoli hampir setiap industri yang menguntungkan di kota, namun setiap keluarga tidak memiliki lebih dari 100 atau lebih batu roh tingkat 1 sebagai cadangan. Cincin itu memiliki 2 buah spirit obsidian. Ini setara dengan mendapatkan 2 batu roh tingkat 1. Dikombinasikan dengan emas ungu yang digunakan untuk menempanya, dan itu tentu saja bernilai banyak uang. Aku perlu mencari waktu luang untuk mengunjungi pandai besi dan menggunakan emas bergaris ungu untuk menempa pedang untuk dipakai di sisiku. Saat dia merenung, Sui mengetukkan ujung jarinya ke cincin itu. 2 keping spirit obsidian muncul dari tempatnya dan berpindah di telapak tangannya, mengeluarkan cahaya dan berkilauan. Setelah itu, dia duduk dalam posisi lotus, 1 buah spirit obsidian di masing-masing tangannya, dan mulai mengedarkan energinya. Semburan kekuatan spiritual murni membanjiri dirinya, lalu beredar ke seluruh tubuhnya bersama energinya. Darah dan Qi-nya berkobar sinkron, menghasilkan ritme yang kuat. Hasil ini berkali-kali lebih baik daripada saat dia berkultivasi di hutan Murbei di sepanjang tepi Great Aju. Sui dapat dengan jelas merasakan bahwa darah dan dagingnya saat ini sedang mengalami penempaan yang dalam, seolah-olah dia duduk di dalam tungku energi spiritual, menempa dirinya berulang kali. Kemajuannya sangat cepat. Bulan memancarkan cahayanya ke seluruh dunia. Beberapa keluarga bersuka cita, sementara yang lain khawatir. Langit malam sama indahnya di atas rumah klan nomor 1 kota Guangling, keluarga Li, tetapi aula klan mereka penuh dengan ketegangan. Bang!
Kepala keluarga Li Tianhan melemparkan cangkir tehnya, menghancurkannya. Tidak mungkin kita bisa membiarkan ini pergi. Ekspresinya gelap dan membunuh. Para petinggi keluarga Li yang duduk di kedua sisi aula berguncang dari kepala hingga kaki. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Mereka secara tidak langsung sudah tahu apa yang terjadi di perjamuan ulang tahun keluarga Wen. Tak satu pun dari mereka akan menduga kepala keluarga Huang Yunchong akan tiba-tiba menyalahkan mereka. Yang lebih mengejutkan lagi, Tuan Kota Fushan dan Komandan Ni Beihu secara pribadi turun tangan untuk mendukung keluarga Wen. Hal ini mengakibatkan kepala keluarga Li Tianhan dan putranya, Li Moyun, menyelinap dalam aib. Sungguh memalukan. Bahkan tidak perlu mempertanyakannya. Berita tentang insiden ini pasti akan menyebar ke seluruh kota Guangling, memberikan pukulan besar bagi prestise dan reputasi keluarga Li. Melapor masuk. Kepala keluarga Huang menanggapi pesan kami. Seorang pelayan yang lebih tua bergegas ke aula besar dan membungkuk untuk memberi salam. Apa yang dikatakan Huang Yunchong, kakek tua itu untuk dirinya sendiri? Tanya Li Tianhan dengan muram. Dia tidak membiarkan amarahnya mengalahkan rasionalitasnya. Dia sangat menyadari bahwa ada sesuatu yang mencurigakan tentang apa yang terjadi di perjamuan keluarga Wen hari ini. Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Itulah sebabnya, segera setelah kembali ke rumah, dia mengirim utusan ke keluarga Huang untuk mencoba dan mengetahui kebenaran dari Huang Yunchong. Pengikut tua itu ragu-ragu, lalu tergagap. Kepala keluarga Huang mengatakan bahwa dia mendesak kita untuk tidak menentang keluarga Wen ke depan, atau kita pasti akan mengundang bahaya besar pada diri kita sendiri. Seluruh ruangan gempar. Semua orang tercengang. Bahkan Li Tianhan membeku, terpana. Kemudian, ekspresinya berubah sangat gelap dan menyeramkan. Orang tua bodoh itu benar-benar mengatakan itu. Pelayan itu buru-buru mengangguk. Aku tidak akan berani mengatakan sepatah kata pun padanya. Dia tidak bilang kenapa. Li Tianhan mencoba menekan untuk detail, tetapi pelayan menggelengkan kepalanya. Huang Yunchong pasti tahu sesuatu, tapi dia menolak memberitahu kami. Dia jelas tidak baik. Kata salah satu petinggi keluarga Li dengan marah. Yang lain mengangguk setuju. Mereka semakin merasa ada yang salah dengan tanggapan Huang Yunchong. Ayah, ada sesuatu yang ingin aku diskusikan dengan ayah secara pribadi. Kata Li Moyun, berbicara untuk pertama kalinya. Alis Li Tianhan berkerut. Kemudian, dia melambaikan tangannya. Kalian semua bisa pergi. Para petinggi keluarga Li diam-diam bangkit dan meninggalkan aula. Tak satu pun dari mereka berani mengungkapkan ketidaksenangan sedikit pun. Di keluarga Li, kepala keluarga Li Tianhan adalah seorang penguasa. Kata-katanya adalah hukum. Ketika mereka adalah satu-satunya yang tersisa, Li Tianhan menoleh ke putranya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku pikir semua ini dapat ditelusuri kembali ke Wen Lingzhao. Kata Li Moyun dengan tenang. Apakah kamu ingat? Ketika kami berdiri di aula klan keluarga Wen, bahkan setelah ayah meminta keluarga Wen menyerahkan setengah dari bisnis ramuan obat mereka, Huang Yunchong tidak menyuarakan keberatan. Li Tianhan samar-samar mengingat itu, dan dia mengangguk. Kamu benar. Hanya setelah aku mencoba meminta kekuatan keluarga Huang untuk membantu kami menekan keluarga Wen, dia tidak punya pilihan selain mengklarifikasi posisinya. Tetapi ketika aku menyarankan untuk membatalkan kontrak pernikahan Wen Lingzhao, dia menyuarakan keberatannya, sepenuhnya tanpa alasan. Itulah yang benar-benar aneh di sini. Mata Li Moyun berkedip. Itu antara kami anggota generasi muda? Mengapa kepala keluarga seperti dia ikut campur? Terutama karena masalah khusus itu tidak melibatkan keluarga Huang dengan cara apapun. Murid Li Tianhan mengerut. Saat ini, dia benar-benar tenang. Ketika dia mengingat berbagai detail dari apa yang terjadi di perjamuan, dia segera merasakan sesuatu yang aneh sedang terjadi. Li Moyun menarik napas dalam-dalam, lalu melanjutkan.
Setelah itu, baik Fushan maupun Nibihu tidak keberatan dengan rencana kami untuk membagi bisnis ramuan obat keluarga Wen di antara kami. Sebaliknya, mereka berdua dengan suara bulat menolak upayaku untuk campur tangan dalam pernikahan Su Yi dan Wen Lingzhao. Jangan, tidakkah menurutmu itu agak aneh? Mungkinkah itu sumber dari semua keanehan ini? Benarkah Su Yi dan Wen Lingzhao? Li Tianhan mengerutkan alisnya. Tapi Su Yi itu tidak lain hanyalah seorang lumpuh. Dia bahkan tidak layak untuk dipikirkan. Adapun Wen Lingzhao, meskipun dia sudah memasuki Heaven's Origin Academy, dia hanyalah murid pada umumnya. Dia tidak layak untuk orang tua pejabat seperti Huang Yunchong, Fushan, dan Nibihu yang berusaha keras untuk melindunginya. Li Moyun menggelengkan kepalanya. Ayah, kamu mungkin belum tahu ini, tapi aku sudah lama mengawasi urusan Wen Lingzhao sekarang, dan baru kemarin, aku menerima berita besar tentang dia. Berita apa? Li Tianhan tercengang. Secercah panas yang nyaris tak terlihat berkedip dalam tatapan Li Moyun. Wakil Kepala Istana Ju Guking menyukai Wen Lingzhao, dan telah diputuskan bahwa 3 bulan dari sekarang, pada upacara pembukaan akademi, dia akan secara resmi menerima Wen Lingzhao sebagai muridnya. Ekspresi Li Tianhan berubah, dan dia menghirup udara dingin. Jadi begitu. Ju Guking. Dia adalah salah satu dari 3 wakil master istana dari Heaven's Origin Academy. Salah satu dari segelintir Grand Master Martial Tao generasi yang sama di prefektur Cloud River. Selain itu, baru 30 tahun sejak dia memulai kultivasinya. Itu adil untuk mengatakan bakatnya melampaui orang pada umumnya. Rumor mengatakan, pencapaiannya di Tao of the Sword sangat mendalam dan tidak dapat dipahami. Gaya yang dia kuasai. Posisi pedang kabut berkabut terkenal di mana-mana. Bahkan Grand Master dari generasi yang lebih tua tanpa henti mengujarkan pujian padanya. Jika Wen Lingzhao menjadi muridnya, dia akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, menjadi terkenal dalam satu lompatan. Status dan posisinya akan mengalami pergeseran pesat. Murid Grand Master Martial Tao memiliki status yang sangat tinggi, bahkan beberapa kepala keluarga akan menyambut mereka sebagai tamu terhormat. Tidak heran Huang Yunchong dan Fushan melakukan sejauh itu, bahkan jika itu berarti bertentangan dengan keluarga Li kita. Jadi, seorang murid Grand Master telah muncul dari dalam keluarga Wen. Li Tianhan akhirnya mengerti, tetapi hatinya sangat berat. Dia mendambakan bisnis ramuan obat keluarga Wen selama bertahun-tahun, dan dia telah mencoba mengambilnya beberapa kali. Ambil insiden malam ini di pesta ulang tahun ibu pemimpin keluarga Wen. Jika bukan karena intervensi tak terduga itu, keluarga Wen tidak akan punya pilihan selain menyerah pada tuntutannya. Tapi sekarang, situasinya telah berubah sepenuhnya. Dengan murid Grand Master seperti Wen Lingzhao, siapa di kota Guangling yang berani mengarahkan pandangan mereka pada keluarga Wen? Anakku, bagaimana kamu berencana untuk menanggapi ini? Setelah hening sejenak, Li Tianhan melirik Li Moyun. Dia adalah murid Grand Master, dan terlebih lagi, dia sudah menikah. Mengejarnya pasti sangat sulit. Li Moyun berkata dengan tenang. Ayah, semakin mempesona bakat Wen Lingzhao, semakin jelas ketidakcakapan Su Yi. Dia seperti tanda hitam dalam hidupnya, dan dia pasti akan merusak reputasinya. Dia berhenti, lalu melanjutkan. Meskipun aku tidak tahu mengapa ibu pemimpin keluarga Wen menolak untuk membatalkan kontrak pernikahan, aku dapat mengatakan dengan pasti bahwa semakin tinggi status Wen Lingzhao, semakin dia akan menolak Su Yi. Li Tianhan mengerutkan alisnya. Moyun, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Lingzhao dan aku tumbuh bersama, kata Li Moyuan sambil tersenyum. Kamu bahkan bisa memanggil kami kekasih masa kecil. Perasaanku padanya tidak pernah goyah sedikit pun. Aku akan melakukan apapun untuknya. Dia berbicara dengan tenang, tetapi dengan tekad sepenuhnya. Murid Li Tianhan mengerut. Kamu berencana untuk membunuh Su Yi? Betul sekali. Selama Su Yi meninggal, pernikahan mereka akan mati karena sebab alami bersamanya. Itu akan baik untuk Wen Lingzhao dan juga untukku.
Itu bahkan akan menguntungkan keluarga Wen secara keseluruhan. Mata Lee Mo-yun bersinar dengan tekad yang suram. Karena itu, Sui harus mati. Dia tidak lain hanyalah seorang yang cacat. Tidak perlu baginya untuk tetap berada di dunia ini. Li Tianhan mengarahkan pandangannya pada putranya. Kemudian, tiba-tiba, dia tersenyum puas. Anakku, kamu benar-benar sudah dewasa. Kamu memiliki pikiranmu sendiri, dan kamu membuat pilihanmu sendiri. Tetapi jika kamu ingin membunuh Sui, kamu tidak boleh terburu-buru. Semua orang tahu kamu hanya memperhatikan Wen Lingzhao, dan lebih jauh lagi, kamu mengungkapkan minatmu saat perjamuan itu. Jika Sui mati tiba-tiba pada saat seperti ini, semua orang akan mencurigaimu. Lee Mo-yun mengangguk, tatapannya tenang dan percaya diri. Ayah, kamu bisa santai. Seekor singa menggunakan kekuatan penuhnya bahkan ketika menangkap kelinci. Saya secara alami tidak akan berpuas diri. Aku juga tidak akan melakukan apapun untuk menimbulkan kecurigaan pada diriku sendiri. Baik. Saya akan menunggu Anda untuk membawa pulang murid Grand Master keluarga Wen. Li Tianhan tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundak putranya. Ketika saatnya tiba, saya pribadi akan bertindak sebagai perantara. Saya percaya bahwa keluarga Wen tidak akan menolak aliansi pernikahan dengan kami. Meskipun mendengar ini, Lee Mo-yun menghela nafas pada dirinya sendiri. Wen Lingzhao akan menjadi murid seorang Grand Master. Itu sudah diatur di batu. Dengan status yang sangat mempesona ini, apakah dia benar-benar ingin bersama kekasih masa kecil seperti dia? Lee Mo-yun menarik napas dalam-dalam, lalu menguatkan dirinya. Tidak peduli hasilnya, aku harus berusaha dengan sekuat tenaga.